apalagi sekarang kan ada proyek food estate sama IKN ya. Lama-lama tuh Kalimantan jadi gundul. Bentar-bentar. Emang deforestasi itu apaan sih? Oh, deforestasi. Jadi, selamat datang dalam video ini, di mana kita akan mengupas salah satu isu lingkungan yang mendesak, yaitu deforestasi. Deforestasi atau penggundulan hutan telah menjadi fenomena global yang membawa dampak besar. Di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan, deforestasi semakin marak terjadi. Apa yang mendorong dilakukan deforestasi? Faktor-faktor kepentingan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan baru, seringkali menjadi pemicunya. Dalam beberapa dekade terakhir, deforestasi telah meningkat drastis. Grafik ini menunjukkan bagaimana hutan kita menyusut dari tahun ke tahun. Pembangunan, kepentingan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya menjadi pendorong utama yang menyebabkan lahan hutan beralih fungsi. Di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, jutaan hektar hutan hilang setiap tahunnya, yang berdampak langsung pada keberlanjutan alam dan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Sebelum terjadinya deforestasi yang masif, inilah peta Kalimantan yang menunjukkan wilayah hutan alam yang hijau dan lebat. Kondisi alam yang begitu kaya dan asri ini memberikan manfaat luar biasa, bukan hanya sebagai habitat bagi satwa liar, tetapi juga sebagai penyedia oksigen dan penyimpanan air alami. Namun, kini hutan Kalimantan mulai terkikis oleh rencana pembangunan dan eksploitasi lahan yang masif. Pemerintah Indonesia memiliki wacana untuk membuka lahan baru seluas 1.546 hektar sebagai realisasi program food estate di 3 Kabupaten Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas. Selain itu, pemerintah berambisi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini memerlukan lahan yang luas. Berdasarkan Undang-Undang IKN Pasal 6 Ayat 2 Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa luas wilayah daratan IKN mencapai kurang lebih 256.142 hektar. Ini berarti sebagian besar hutan alami di Kalimantan akan dikorbankan. Setiap hektar hutan yang dibuka untuk food estate dan pembangunan ibu kota baru akan mempercepat dampak dari deforestasi itu sendiri yang membawa perubahan drastis pada ekosistem dan kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan. Proses deforestasi ini terus berlanjut. Lihatlah bagaimana luas hutan di Kalimantan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Setiap kali ada pembukaan lahan baru, luas hutan alami kita menyusut. Dan sedikit demi sedikit, warna hijau yang dulu mendominasi peta Kalimantan semakin memudar. deforestasi ini tidak hanya membawa dampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat lokal di Kalimantan. Hilangnya hutan di Kalimantan mengancam sumber mata pencaharian penduduk lokal yang bergantung pada hutan, seperti peternakan dan juga pertanian. Semakin terbatasnya akses tersebut menyebabkan pengurangan pendapatan atau bahkan matinya mata pencaharian mereka. Kehidupan sosial mereka juga berubah. Masyarakat merasa terusir, jauh dari kerabat mereka, dan harus mencari pekerjaan baru. Mereka tidak lagi dapat memanfaatkan lahan tradisional mereka. Hal itu memicu konflik dengan masyarakat lokal di sana, khususnya masyarakat adat. Hutan bukan sekadar lahan atau tempat tinggal, tapi bagian dari identitas budaya dan sumber penghidupan. Saat hutan mereka rusak, mereka kehilangan akses ke sumber daya alam yang selama ini mereka manfaatkan secara berkelanjutan. Masyarakat lokal di sana pun tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai macam upaya untuk mempertahankan lahan mereka. Masyarakat telah melakukan forum multipihak dengan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah, dan masyarakat juga berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN
untuk menyuarakan dan melakukan pergerakan dalam menjunjung hak-hak masyarakat dan adat lokal. Tetapi, langkah-langkah mereka belum banyak membuahkan hasil. Meskipun ada upaya untuk mendapatkan pengakuan atas lahan, belum ada keputusan pemerintah yang secara resmi mengakui hak-hak masyarakat dan adat. Penyelesaian sengketa pun masih dalam tahap proses dan belum tercipta solusi imbang di antara masyarakat dengan pemerintah. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang adil dan bijaksana. Penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang. Melalui pendekatan berkelanjutan dan dialog terbuka, diharapkan kita bisa menemukan jalan tengah yang tidak hanya mengutamakan pembangunan, tetapi juga menjaga kelestarian alam Kalimantan. Menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab kita bersama. Deforestasi bukan hanya merusak fisik sang lingkungan, tetapi juga merampas kestabilan dari ekosistem kehidupan. Mari bersama-sama kita lindungi hutan Kalimantan dan mengutamakan aspek keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam, karena kelestarian alam adalah warisan tak ternilai yang harus kita jaga. Dengan tindak nyata sekecil apapun, kita bisa menjadi visioner dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau. Nah, sekarang kalian tahu kan deforestasi itu apa? Semoga kedepannya